Saudara-saudari, berjumpa kembali dalam wacana Budi Wirya TV. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sikap kita dalam menghadapi rasa ngantuk pada saat kita bermeditasi. Hal pertama yang harus kita luruskan di dalam pemahaman ini adalah bahwa rasa ngantuk adalah sesuatu hal yang natural, hal yang alami pada saat kita praktek meditasi. Jadi harus kita terima, jangan ditolak, jangan dianggap sebagai musuh, sebagai sesuatu yang harus disingkirkan dengan ego ya. Justru itu akan membuat kebencian, ketidaksukaan atau dosa di dalam hati kita itu berkembang. Jadi untuk mengurangi atau bahkan meminimalisir atau menghilangkan rasa ngantuk di dalam praktek meditasi kita, itu tidak hanya melulu kita usahakan pada saat meditasi itu terjadi, pada saat meditasi berlangsung, tetapi harus kita kondisikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita harus menanamkan kehidupan disiplin kalau kita seorang meditator. Rasa ngantuk itu berhubungan dengan energi. Energi itu adalah wirya, semangat. Kalau semangat kita kurang, kalau energi kita kurang, maka dinamida, kelambanan, kemalasan, rasa ngantuk akan dominan. Ya, energi kita melemah, maka kelambanan, kelambatan akan menguasai pikiran kita. Oleh karena itu, kita harus memiliki energi. Kita harus memiliki fisik yang bugar, kita harus memiliki pikiran yang segar. Makanya di dalam kehidupan sehari-hari kita harus memperhatikan disiplin kehidupan kita. Salah satunya adalah dengan bangun tepat waktu, dan tentu harus dikondisikan tidur juga tepat waktu. Jadi kita tidak begadang. Seorang meditator itu tidak begadang. Usahakan kita sudah mulai pergi istirahat di malam hari itu, misalnya pukul 8 atau pukul 9 malam kita sudah mulai istirahat, sehingga ketika kita bangun pagi tubuh kita segar, karena kita sudah istirahat yang cukup. Kalau tubuh kita segar, itu adalah modal untuk kita melakukan praktek meditasi yang maksimal. Kemudian sikap disiplin yang bisa dikembangkan yang berikutnya adalah senantiasa menjaga pola makan. Pola makan kita harus diatur, karena ini berhubungan dengan energi kita. Kita harus memakan makanan yang sehat, meminum minuman yang sehat, ya. Menghindari makanan minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran, seperti minuman keras, ya, atau yang menyebabkan kecanduan seperti rokok. Kita harus memfokuskan diri pada makan makanan yang sehat, ya.
yang menunjang, menopang tubuh kita agar memiliki kekuatan yang stabil untuk sebagai modal pada saat kita bermeditasi. Itu mungkin istilahnya yang 4 sehat 5 sempurna ya. Kita memakan sayur-sayuran dan makanan-makanan yang lain, buah-buahan yang dapat mensupport gizi kita. Kemudian yang selanjutnya adalah olahraga. Jadi kalau orang-orang zaman dulu, pertapa-pertapa zaman dulu, meditator zaman dulu, mereka itu melakukan yoga untuk dapat membantu menjaga tubuh mereka itu tetap fit, tetap segar ya. Kalau di zaman Buddha biasanya melakukan cangkamana atau praktek meditasi jalan secara bolak-balik. Jadi tidak hanya duduk terus-menerus ya. Jadi Sang Buddha berjalan bolak-balik itu juga bisa dikatakan sebagai sarana untuk beliau berolahraga ya, menjaga tubuh beliau tetap fit. Jadi itu. Kemudian yang berikutnya adalah membersihkan diri. Jadi kita senantiasa secara teratur membersihkan diri kita. Kalau kita di Indonesia ya kita mandi 2 kali sehari, itu sudah cukup untuk membuat tubuh kita itu bebas dari debu, bebas dari penat karena aktivitas kita seharian ya. Apalagi misalnya kita pegawai buruh atau pekerja kantor ya, kemudian perjalanan rumah kita ke tempat kerja juga jauh, itu akan membuat energi kita itu akan menjadi sangat-sangat terkuras sekali orang. Karena itu kita harus membersihkan diri, mandi agar kita menjadi segar dan fresh. Kemudian bagaimanakah sikap kita pada saat proses meditasi itu berlangsung? Seandainya pada saat meditasi itu berlangsung ternyata rasa ngantuk itu datang menghampiri, apa yang kita lakukan? Sebagai meditator vipassana atau meditator pandangan terang, yang harus kita lakukan adalah menyadari rasa ngantuk itu, menerima rasa ngantuk itu, mempersilahkan rasa ngantuk itu hadir. Kemudian dengan segenap perhatian kita, dengan segenap kesadaran kita, kita memperhatikan bagaimana dia datang, bagaimana dia berlangsung, dan bagaimana dia lenyap. Kita kerahkan energi kita, kerahkan sati kita, perhatian kita, samadhi kita untuk melihat rasa ngantuk itu sebagaimana adanya, bagaimana dia mempengaruhi meditasi kita, mempengaruhi fisik kita, mempengaruhi batin kita. Kita sadari, kita perhatikan. Kalau pikiran kita terus bekerja seperti itu, maka rasa ngantuk kita akan secara alami akan berkurang karena pikiran kita aktif. Kemudian lalu bagaimana kalau rasa ngantuk itu tidak bisa hilang? Kalau setelah kita perhatikan rasa ngantuk itu tidak bisa hilang, hal yang kita lakukan adalah mengganti posisi meditasi kita. Misalnya kita bermeditasi berbaring, posisi berbaring. Pada saat berbaring, energi kita itu akan menjadi sangat rendah. Kita akan cenderung untuk lamban dan mengantuk. Karena itu kita ganti dalam posisi yang duduk, meditasi duduk. Itu akan membuat energi kita akan meningkat.
karena ada usaha untuk menopang tubuh kita pada saat duduk. Jadi energi kita akan secara otomatis dinaikkan. Kalau pada saat meditasi duduk kita tetap mengantuk, maka kita ganti posisi berjalan, meditasi berjalan. Ini akan membuat energi kita akan bertambah, karena usaha untuk berjalan itu akan melibatkan fisik dan pikiran kita untuk bolak-balik. Hal ini akan membantu rasa ngantuk kita itu akan menghilang secara alami, ya. Kemudian bagaimana kalau rasa ngantuk itu tetap datang pada saat kita bermeditasi berjalan? Masih ada solusi, yaitu kita pergi ke sumber air, pergi ke WC, mungkin ke keran, kita basuh muka kita agar muka kita segar, baru kita lanjutkan bermeditasi. Mungkin kita bisa bermeditasi di ruangan tempat kita bermeditasi semula, atau kita bisa mencari taman yang segar, taman yang sejuk, yang hijau, sehingga pikiran kita menjadi fresh dan segar. Kita lakukan meditasi di sana, entah itu meditasi duduk atau meditasi berjalan. Inilah prinsip bagaimana cara kita melaksanakan meditasi dan menghadapi sikap ngantuk kita, baik sebelum kita bermeditasi, disiplin kita di dalam kehidupan sehari-hari bagaimana, dan saat kita bermeditasi. Lalu bagaimana kalau rasa ngantuk itu tetap datang? Udah cuci muka, udah berjalan di taman, udah melakukan segala hal, itu artinya tubuh kita memberi sinyal bahwa kita itu benar-benar capek. Oleh karena itu, kita selesaikan meditasi kita stop meditasi kita, dan kita pergi istirahat. Setelah beberapa jam beristirahat, kita bisa melanjutkan bermeditasi, atau kita bisa melanjutkan meditasi di lain waktu. Nah, seperti itu. Jadi jangan dipaksakan. Meditasi itu harus seimbang, tidak boleh secara berlebihan. Kalau energi kita berlebihan, kita harus menurunkannya agar seimbang. Kalau kemalasan, energi kita menurun, dan kemalasan, kelamanan menguasai, kita harus meningkatkannya agar seimbang. Kalau sadar kita, keyakinan kita terlalu berlebihan dan tidak seimbang dengan kebijaksanaan kita, kita juga harus mengaturnya agar seimbang. Jadi harus kita seimbangkan antara kelima bala atau kelima kekuatan yang mensupport meditasi kita, yaitu kekuatan sadar atau kekuatan keyakinan. Yang selanjutnya adalah kekuatan wirya atau semangat atau tenaga. Yang selanjutnya adalah kekuatan sati atau perhatian, kesadaran kita. Yang berikutnya adalah kekuatan samadhi atau kekuatan meditasi. Yang selanjutnya adalah kekuatan kebijaksanaan atau kemampuan kita untuk memahami apa yang terjadi, baik itu secara intelektual. Biasanya kalau kita bermeditasi, kebijaksanaan yang kita gunakan adalah sutta manyapanya, adalah kebijaksanaan yang kita timbulkan dari hasil belajar kita dulu, ya, baru meningkat menjadi si cinta mayapanya, kebijaksanaan yang muncul dari hasil praktek kita dari waktu ke waktu, ya. Dan terakhir baru akan kita dapatkan yang namanya bawana mayapanya atau kebijaksanaan yang timbul dari praktek meditasi kita. Oke, saudara-saudari, demikian
tips menghadapi rasa ngantuk, sikap yang benar atau right attitude pada saat kita timbul rasa ngantuk di dalam meditasi kita. Semoga meditasi kita berkembang dari waktu ke waktu, dan bagi saudara-saudari yang ingin bertanya seputar meditasi pandangan terang bisa menulis pertanyaan di kolom komentar. Sebagai penutup, salam sejahtera bagi kita semua.